Baik, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Anugrah Wijaya Setiawan dan teman saya Batanganan. Kami dari mahasiswa jurusan Teknik Kimia Angkatan 19, Paralel D. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang modul yang kami lalui di praktikum mikrobiologi pada semester 5 ini dengan modul yang berjudul mikroskopi. Baik, definisi dari mikroskop sendiri. Jadi mikroskop ini adalah alat yang digunakan untuk melihat atau mengenali benda-benda yang terlihat kecil menjadi lebih besar dari aslinya. Jadi mikroskopi ini adalah ilmu yang digunakan untuk kita itu melihat sesuatu atau benda atau mungkin mikroba yang ada pada sebuah bahan itu yang awalnya tidak kasat mata menjadi kasat mata seperti itu. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi bermunculan gitu, jadi banyak sekali sekarang tuh mikroskop modern yaitu meliputi dari mikroskop cahaya, ultraviolet, fluorescence, mikroskop elektron dan mikroskop akustik. Nah, untuk jenis-jenis mikroskop sendiri ini, kenapa kok saya hanya menaruh dua, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron? Karena kedua jenis mikroskop ini yang paling sering kita temui baik di kehidupan sekolah atau kuliah atau mungkin di lab yang akan kita gunakan seperti itu. Jadi yang pertama ada mikroskop cahaya. Nah, mikroskop cahaya ini itu kenapa dikatakan mikroskop cahaya? Karena mikroskop ini memerlukan bantuan cahaya untuk misal kita itu bisa meneliti atau menganalisa sebuah mikroba seperti itu. Nah, mikroskop cahaya memiliki 3 sistem lensa, yaitu lensa objektif, lensa okuler, dan kondensor. Nah, mikroskop cahaya ini terbagi menjadi dua, yaitu medan terang dan medan gelap. Ya, perbedaannya itu cukup bisa dipahami gitu ya. Jadi medan terang itu daerah yang diamati itu terang, sedangkan objeknya itu gelap. Sedangkan untuk medan gelap itu objek yang diamati itu terang, sedangkan latar belakangnya itu gelap seperti itulah. Sedangkan untuk medan gelap ini biasanya sering digunakan untuk mengamati bakteri hidup, khususnya bakteri yang begitu tipis yang hampir mendekati batas daya mikroskopik majemuk seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada mikroskop elektron. Nah, mikroskop ini dapat membentuk pembesaran objek hingga 100.000 kali dengan menggunakan elektrostatik dan elektromagnetik yang mana digunakan untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar serta resolusi yang sangat bagus. Lalu untuk SEM ini scanner dari mikroskop elektron ini dibagi menjadi dua, ada SEM dan TEM. Nah, untuk yang SEM ini adalah scanner elektron mikroskop, di mana nanti pada hasil objek yang kita dapat lihat itu berbentuk 3D seperti itu. Dan SEM ini memiliki perbesaran itu bisa sampai 100.000 kali seperti itu. Sedangkan untuk TEM atau transmission electron microscope ini perbesarannya jauh lebih besar daripada SEM gitu, dan untuk hasil dari objek yang kita lihat itu dalam bentuk 2 dimensi seperti itu. Lalu selanjutnya ada prinsip kerja mikroskop. Jadi prinsip kerja mikroskop yakni memantulkan cahaya melalui cermin lalu diteruskan hingga lensa objektif. Nah, pada lensa objektif ini bayangan yang dihasilkan yaitu maya terbalik dan diperbesar. Nah, kemudian bayangan yang tadi dari lensa objektif itu diteruskan ke lensa okuler dan menghasilkan bayangan tegak terbalik diperbesar yang bisa kita lihat dari mata sama-sama seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya bagian-bagian mikroskop ini terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama ada bagian optik, yang kedua ada bagian mekanik. Bagian optik ini meliputi dari lensa-lensa yang mampu membuat bayangan menjadi lebih besar. Ada dua macam lensa yang digunakan. Yang pertama ada lensa okuler dan yang kedua adalah lensa objektif. Atau apa sih lensa okuler dan lensa objektif ini? Lensa okuler itu adalah lensa yang dekat dengan mata, gitu ya, atau lubang pengintai. Bisa kita lihat pada screen yang sedang kita lihat bersama bahwa lensa okuler ini tepat untuk bagi pengamat untuk bisa melihat. Nah,
dalam mikroskop sendiri itu ada 2 jenis untuk berdasarkan dari lensa okuler yang digunakan. Yang pertama ada lensa monokuler, di mana lensa okulernya ini hanya digunakan satu saja. Sedangkan kalau misalkan lensa okulernya ini ada 2, itu kita biasa sebut mikroskop binokuler seperti itu. Nah, sedangkan untuk lensa objektifnya bisa kita lihat ada di bagian bawah ini. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk bagian mekaniknya ini apa saja di luar dari lensa okuler dan lensa objektif? Semuanya ini bagian dari bagian mekanis seperti itu. Jadi bagian mekanis ini mulai dari tubus atau tabung mikroskop, skrup kasar. Skrup kasar ini biasa kita sebut dengan makrometer skrup. Sedangkan skrup halus ini biasa kita sebut dengan mikrometer skrup, di mana kurang lebih fungsi dari skrup kasar dan skrup halus ini untuk mengatur posisi dari lensa objektif ini kepada bendanya seperti itu, atau sampel yang akan kita amati. Perbedaannya hanya untuk tingkat presisinya saja. Kalau skrup kasar itu mengaturnya dengan jarak atau dengan jarak yang cukup besar, sedangkan untuk skrup halus itu hanya untuk memfokuskan dari lensa objektif kepada sampel yang ada seperti itu. Lalu ada tangkai ini adalah tempat buat kita memegang sebuah mikroskop untuk kita pindahkan atau mungkin tempat untuk berdirinya sebuah lensa seperti itu. Lalu ada engsel yang untuk mengatur dari mikroskopnya juga gitu ya. Ada lagi mikroskop untuk supaya mengatur untuk mikroskop ini bisa berdiri dengan stabil seperti itu. Terus ada kondensor, di mana kondensor diafragma ini adalah lensa tambahan atau lensa yang digunakan sebagai cermin untuk bisa menerima cahaya itu masuk ke dalam untuk memantulkan cahaya itu ke dalam mikroskop seperti itu, sehingga menghasilkan bayangan, dan bayangan ini nanti akan bisa kita lihat melalui lensa objektif dan disalurkan ke lensa okuler seperti itu. Jadi ada banyak kayak misalnya yang lainnya juga masih ada banyak ya, dari alat menggerak preparat. Jadi ini untuk menggerakkan sampelnya supaya nanti bisa dipaskan dengan posisi di mana kita bisa memfokuskan dengan lensa objektifnya. Ada meja bendanya di mana kita bisa menaruh sampelnya pada meja benda tersebut, atau meja kondensor untuk menaruh sebuah kondensor untuk bisa memantulkan cahaya ke dalam mikroskop seperti itu. Jadi untuk bagian-bagian mekanik, sekali lagi saya katakan bahwa bagian mekanik ini berguna untuk menggerakkan dan memudahkan untuk penggunaan mikroskop. Jadi di luar lensa yang tadi saya sebutkan itu adalah bagian mekanik seperti itu. Baik, untuk materi berikutnya akan saya lanjutkan. Untuk materi berikutnya adalah mengenai aplikasi mikroskop. Aplikasi mikroskop dapat digunakan untuk menentukan mutu suatu produk, yaitu dengan cara pemeriksaan struktur mikrologam dan pemeriksaan permukaan patahan faktografi untuk menentukan penyebab terjadinya kerusakan. Metode metalografi atau faktografi sangat efektif dan tidak merusak material atau komponen yang telah terpasang, baik itu masih baru atau telah dioperasikan beberapa tahun yang lalu. Nah, untuk aplikasi ini sendiri yang sangat umum adalah digunakan untuk menentukan mutu suatu produk tadi. Nah, contohnya seperti apa? Untuk menentukan mutu suatu produk itu contohnya pada produk susu hasil pasteurisasi. Di sini produk susu hasil pasteurisasi ini setelah diproduksi kita lakukan penentuan mutu, yaitu dengan menggunakan alat mikroskop. Untuk selanjutnya terdapat bentuk-bentuk mikroskopis bakteri. Di morfologi bakteri ini dapat kita bedakan menjadi 2 jenis, yaitu morfologi makroskopik dan juga morfologi mikroskopis. Yang pertama di sini adalah morfologi
seharusnya makroskopis. Yang pertama sini di jenisnya ini kita bedakan menjadi 4. Pertama adalah ukuran koloni. Jika dilihat pertumbuhan di petri dish, ukuran koloni bakteri ada yang berbentuk titik, kecil, sedang, dan besar. Yang kedua adalah pigmentasi. Mikroorganisme kromogenik ini sering memproduksi pigmen intraseluler. Beberapa jenis lain memproduksi pigmen ekstraseluler yang dapat terlarut dalam media. Warna pigmennya ini yang dihasilkan dapat berupa putih, kuning, merah, ungu, dan sebagainya. Yang ketiga adalah karakteristik optik. Di karakteristik optik ini, koloni sifatnya didasarkan dari jumlah cahaya yang dapat melewati koloni. Terdapat 3, yaitu opak, tidak dapat ditembus cahaya, translucent, dapat ditembus cahaya sebagian, dan juga transparan atau bening. Yang keempat dan terakhir adalah bentuk, pinggiran, dan peninggian atau elevasi koloni bakteri. Bentuk koloni bakteri ada yang sirkuler, irregular, dan yang rhizoid atau berbentuk seperti akar. Sedangkan dilihat dari tepi atau pinggirannya, koloni bakteri ada yang memiliki tepi yang rata, entire, tepi yang berlekuk, lobate, dan tepi yang bergelombang, undulate. Dan yang berikutnya adalah morfologi mikroskopis. Morfologi mikroskopik ini adalah karakteristik bakteri yang dapat dilihat melalui pengamatan di bawah mikroskop. Bentuk bakteri ini kita bagikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah bentuk bulat atau bentuk kokus. Di sini memiliki beberapa formasi seperti Micrococcus, Diplococcus, Staphylococcus, Streptococcus, dan Sargina. Yang berikutnya adalah bentuk batang atau Bacillus. Di sini terdapat beberapa pengelompokan lebih lanjut seperti Monobacil, Diplobacil, dan Streptobacil. Dan yang terakhir adalah bentuk spiral atau spirillum atau spirilia. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Sini kita terdapat 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah intensitas. Rentang intensitas cahaya yang dimiliki mikroskop adalah dari 1 hingga 6 level. 1 memiliki intensitas yang kurang kuat dan 6 memiliki intensitas yang paling tinggi atau paling terang. Intensitas mempengaruhi gelap terang hasil bayangan mikroskop. Yang kedua adalah pencahayaan. Pencahayaan pada mikroskop cahaya adalah cahaya polikromatis. Sumber cahaya biasa didapat lewat cahaya matahari yang itu merupakan natural ataupun dari sumber cahaya sendiri seperti dari lampunya. Pencahayaan yang tepat adalah cahaya yang memiliki daya tembus yang paling besar. Daya tembus paling besar didapatkan bila panjang gelombang paling kecil. Warna merah memiliki panjang gelombang paling besar dan semakin ke bawah ke arah ungu semakin kecil. Dan yang ketiga adalah filter. Filter memiliki berbagai macam warna seperti merah jingga, kuning, hijau, biru nila, dan ungu filter. Filter digunakan untuk menyaring warna sehingga didapatkan warna sesuai filter. Karena cahaya yang digunakan biasanya berwarna putih atau polikromatis, maka biasa digunakan filter berwarna ungu untuk mendapatkan hasil yang lebih jelas. Filter biasanya berbentuk bulat dan diletakkan di bagian diafragmanya mikroskop. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.